Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Al-Fikri, NPM 2013052026. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester, ujian mata kuliah, konseling lintas budaya. Di video ini saya akan menjabarkan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester konseling lintas budaya. Soal yang pertama adalah jelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Jawabannya, hambatan yang pertama adalah bahasa. Perbedaan bahasa merupakan penghambat besar yang perlu diperhatikan dalam konseling lintas budaya. Hal ini mengingat bahwa percakapan merupakan alat yang paling mendasar yang digunakan oleh konselor dan konseli di dalam proses konseling. Di Amerika misalnya, diketahui sebagai bangsa yang berbahasa Inggris, namun berjuta-juta warga negaranya masih menggunakan bahasa asing. Hambatan bahasa harus dipecahkan jika ingin konseling berjalan dengan lancar. Adapun hal yang menjadi penghambat dalam hal ini adalah 1. Tingkat penguasaan bahasa yang kurang. Ada beberapa orang yang memiliki kesulitan dalam menyusun kosakata dan tata bahasa umum yang layak dipakai untuk banyak orang, sehingga terkadang orang lain kurang mengerti akan apa yang diucapkannya dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Contohnya, konseli yang menyusun kata-kata kurang tepat maka akan menimbulkan kebingungan bagi konselor untuk mengartikan ucapan konseli tersebut. Yang kedua, miskin dalam kosakata. Seseorang yang memiliki kekurangan dalam perbendaharaan kata. Contohnya, seorang konseli yang tidak bisa merangkai kosakata dalam mengungkapkan apa yang akan ia katakan akan membuat konselor ataupun orang lain bingung dalam menerima ataupun mengartikan ucapannya tersebut. Yang ketiga adalah miskin dalam ungkapan-ungkapan. Contohnya, Adit tidak mengerti saat teman-temannya berbicara tentang istilah Wallace. Kemudian saat Adit bertanya tentang istilah tersebut, teman-temannya menganggap Adit adalah orang yang ketinggalan zaman. Yang keempat adalah penggunaan dialek yang berbeda-beda. Contohnya adalah orang Malang yang menggunakan kata dengan dibalik-balik dan terkesan tegas dibandingkan dengan orang Yogyakarta yang menggunakan bahasa halus dalam pembicaraannya. 5. Merasa menjadi etnis yang mayoritas. Contohnya, konselor yang berbicara dengan bahasa Jawa padahal konseli berasal dari Medan. Konselor menganggap konseli mengerti semua yang dikatakan oleh konselor. Namun pada kenyataannya, konseli tidak mengerti sama sekali tentang apa yang dibicarakan oleh konselor tersebut. Yang keenam, perbedaan kelas sosial. Pada kelas sosial tinggi cenderung orang berbicara dengan bahasa yang kelasnya tinggi dan sulit dimengerti oleh orang yang status sosialnya menengah atau rendah. Yang ketujuh adalah usia. Contohnya seperti guru yang menganggap murid kurang ajar karena membahas masalah seks atau hal yang tabu. Bagi sebagian guru yang berbeda dengan siswa, yang usianya berbeda dengan siswa, menganggap hal itu adalah hal yang kurang ajar. Yang kedelapan adalah latar belakang pendidikan keluarga. Contohnya, konseli memiliki orang tua berlatar belakang pendidikan tinggi akan dianggap berasal dari keluarga kelas atas. Yang kesembilan adalah penggunaan bahasa gaul. Contohnya, konseli yang menggunakan bahasa gaul misalnya galau, lebay, dan lain-lain. Jika konselor tidak paham dengan hal itu, maka menjadi tidak nyambung dalam komunikasi dalam proses konseling. Hambatan yang kedua adalah nilai. Nilai merupakan kecenderungan atau disposisi mengenai preferensi yang didasarkan pada konsepsi tertentu, yaitu hal yang dikehendaki atau diinginkan dan disukai oleh orang banyak. Ini berkenaan dengan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut. Nilai merupakan konstruk yang disimpulkan sebagai sesuatu yang dianut masyarakat secara kolektif dan pribadi secara perorangan. Nilai menjadi faktor penghambat dalam konseling lintas budaya apabila 1.
memaksakan nilai diri terhadap orang lain. Contohnya, konselor yang memaksakan konseli untuk melaksanakan nilai subbudaya konselor. Seperti konselor merupakan orang yang rapi dan wangi. Konselor tidak akan melayani konseli yang tidak rapi dan wangi seperti dirinya. Yang kedua, memaksakan nilai golongan mayoritas terhadap nilai golongan minoritas. Contohnya, konselor yang menganggap konseli tidak sopan karena tidak membungkuk ketika lewat di depan orang yang lebih tua, dan konselor tidak mau melayani sebelum konseli mengubah sikapnya. Di Indonesia, tidak sedikit terdapat perbedaan nilai yang ada pada konselor dan nilai-nilai yang dianut klien. Kesenjangan nilai bisa juga terjadi antara konselor dan klien karena perbedaan latar belakang sosial yang berbeda. Hambatan yang selanjutnya adalah kelas sosial. Di dalam masyarakat terdapat kelompok individu yang disebut dengan kelas sosial. Kelas sosial ini muncul mungkin karena latar belakang pendidikan, pekerjaan, kekayaan, penghasilan. Ada 3 kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Masing-masing kelas sosial ini mempunyai nilai, kebiasaan, pola pikir, gaya hidup, cara pandang, pola tingkah laku, fasilitas, dan sebagainya yang berbeda-beda. Dalam proses konseling, tingkat perbedaan pengalaman antara konselor dengan klien, persepsi dan wawasan mereka terhadap dunia dapat merupakan hambatan yang besar. Konselor dari kelas sosial menengah mungkin kurang paham terhadap kebiasaan hidup klien dari kelas sosial atas maupun bawah. Hambatan yang selanjutnya adalah ras atau suku. Banyak perhatian diberikan pada perbedaan kebudayaan yang ada di antara kalangan ras, golongan minoritas, dan pengaruh adanya perbedaan ini pada isu-isu yang berhubungan dengan konseling. Selanjutnya dijelaskan bahwa bukti-bukti memang menunjukkan kalau klien golongan minoritas cenderung putus terapi lebih awal, tidak menetapi jadwal perjanjian, dan mengutarakan ketidakpuasannya mengenai jalannya proses bantuan konseling. Keadaan demikian menunjukkan kebutuhan akan hadirnya konselor lintas budaya. Hal yang mendasar bagi keterlibatan lintas budaya adalah pengakuan atas adanya identitas kelompok dan adanya perbedaan individu. Sikap toleran terhadap 2 hal tersebut merupakan keharusan etis bagi konselor. Di Indonesia, yang terdiri dari bermacam-macam ras atau suku, menyebabkan variasi perbedaan yang sangat beragam. Perbedaan suku ini seringkali merupakan penghambat proses konseling, karena masing-masing suku memiliki kebiasaan, falsafah hidup, dan nilai budaya yang berbeda-beda. Hal ini merupakan hal yang perlu dipahami oleh konselor. Atas dasar kesadaran lintas budaya yang dimiliki oleh konselor, diharapkan ia dapat mengatasi hambatan ini. Hambatan yang selanjutnya adalah jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin antara konselor dengan klien juga bisa menghambat proses konseling, apalagi di antara mereka dihinggapi stereotip terhadap jenis kelamin tertentu. Misalnya, konselor laki-laki mempunyai stereotip terhadap klien perempuan yang mudah terpengaruh dan mudah emosi, atau klien laki-laki yang mempunyai stereotip terhadap konselor perempuan yang tidak tegas misalnya. Sebaliknya, klien perempuan yang menganggap konselor laki-laki tidak dapat memahami perasaannya karena pada dasarnya pria itu banyak menggunakan logikanya. Hambatan yang selanjutnya adalah usia. Proses konseling tidak hanya untuk anak-anak usia remaja. Perkembangan selanjutnya konseling melayani segala usia, mulai dari anak-anak sampai masa tua. Masing-masing perkembangan usia memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus dipahami terutama oleh konselor. Usia merupakan penghambat konseling, karena pada dasarnya masing-masing periode perkembangan mempunyai kebutuhan, kebiasaan, gaya hidup, dan nilai budaya tertentu yang harus dipahami oleh konselor. Misalnya, konselor yang masih muda membantu klien yang lebih tua usianya. Hal ini bukan berarti tidak ada problem bagi konselor yang melayani konseling usia tua.
Hambatan yang selanjutnya adalah stereotip. Stereotip merupakan kendala konseling yang termasuk ke dalam hambatan sikap, karena terbentuk secara lama berakar sehingga sulit diubah dan menjadi pola tingkah laku yang berulang-ulang. Hal ini dapat dipahami karena stereotip itu sebagai hasil belajar, sehingga makin lama belajar makin sulit diubah. Lebih-lebih jika menjadi kendala, lebih-lebih jika konselor dihinggapi oleh stereotip itu sendiri. Apabila konselor menggunakan stereotip, maka mereka tidak bisa bersikap luas waktu merespon klien dengan segala kebutuhannya. Hambatan yang berikutnya adalah keadaan orang-orang cacat. Keadaan orang cacat merupakan penghambat bagi pelaksanaan konseling. Keadaan cacat yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku, sikap, kepekaan perasaan, dan reaksinya terhadap lingkungan. Agar dapat berhasil membantu kaum cacat, konselor perlu mempunyai latar belakang pengetahuan yang cukup dan mempunyai berbagai keterampilan. Di samping ia perlu meneliti sikap-sikapnya sendiri dan bahasa yang digunakannya. Sikap konselor pada saat berhubungan dengan orang cacat juga perlu ditinjau lagi respon spontannya yang akan mempengaruhi proses konseling. Dan hambatan yang terakhir adalah rasisme atau etnosentrisme. Rasisme merupakan setiap kebijakan, praktik, atau kepercayaan dan sikap yang diterapkan pada kelompok individu berdasarkan rasnya. Sikap seperti ini akan menghalangi komunikasi dan pertukaran gagasan dan keterampilan antar orang-orang. Pertanyaan yang nomor 2 adalah mengapa bahasa dapat menjadi kendala sekaligus sebagai kekuatan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya? Jawabannya, adanya bahasa yang beragam menyebabkan hambatan dalam proses konseling lintas budaya. Perbedaan bahasa antara konselor dan konseli saat berlangsungnya proses konseling akan saling membingungkan kedua belah pihak apabila mereka saling tidak mengerti satu sama lain terhadap bahasa lawan bicaranya. Beberapa masalah dalam bahasa adalah seperti kurangnya kosakata, penguasaan bahasa yang minim, dan penggunaan dialek yang berbeda-beda. Hal ini biasanya terjadi saat konselor bertemu dengan klien dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, sehingga timbul beberapa hambatan saat proses konseling berlangsung. Konselor tidak boleh memaksakan klien untuk mengikuti bahasanya. Begitu juga konseli tidak boleh memaksakan konselor untuk mengikuti bahasanya. Solusi untuk masalah ini adalah konselor dan konseli menggunakan bahasa nasional seperti bahasa Indonesia jika konselor dan konseli berasal dari negara Indonesia. Kekuatannya adalah ketika konselor dan konseli memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang sama, proses konseling akan berjalan dengan lancar. Karena bahasa merupakan faktor dasar penentu keberhasilannya konseling lintas budaya. Perbedaan bahasa antara konselor dan klien dapat dimanfaatkan oleh konselor untuk menambah wawasan agar saat melakukan konseling lintas budaya di kemudian hari, konselor dapat dengan mudah menangani masalah bahasa yang menjadi hambatan dalam proses konseling lintas budaya. Bahasa dalam proses konseling lintas budaya adalah sumber dasar dalam menggali informasi tentang klien, karena dari bahasalah klien menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan untuk membantunya. Perbedaan bahasa juga dapat menumbuhkan rasa toleransi antara konselor dan klien. Pertanyaan yang nomor 3 adalah jelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Jawabannya adalah dalam konseling lintas budaya, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, teoritis, hasil penelitian, dan kajian pengalaman dalam praktek bimbingan konseling yang berwawasan budaya. Prinsip-prinsip konseling lintas budaya banyak bersifat hipotesis, berupa pemikiran, dan masih terus berkembang. Dragum tahun 1996 mencatat sejumlah kesepakatan
dari para praktis, peneliti, dan ahli-ahli teori tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya klien apa adanya. Permasalahan dalam konseling akan cenderung meningkat jika antara klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Yang ketiga, permasalahan atau problem pola-pola perilaku permasalahan akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Yang keempat adalah norma, harapan, perilaku, stres juga memiliki keragaman antara kebudayaan. Klien-klien dari berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam penyesuaian diri. Yang terakhir adalah konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Pelaksanaan konseling lintas budaya, konselor harus membawa klien ke arah yang lebih baik untuk pencapaian kehidupan yang lebih baik, sehingga individu mampu mengambil suatu keputusan dan mampu memaknai nilai-nilai yang terkandung pada dirinya. Karena efektivitas konselor akan bergantung pada komunikasi konselor dengan klien, dan konselor juga memahami latar belakang budaya klien yang beragam. Apabila ini dimiliki oleh konselor, maka pelaksanaan proses konseling akan sangat efektif. Pertanyaan nomor 4, apakah pengaruh personal dalam pelaksanaan konseling lintas budaya? Jawabannya adalah personal atau individu mempengaruhi dasar keberhasilannya proses konseling lintas budaya. Personal di sini adalah seorang konselor dengan konselinya. Dalam konseling lintas budaya, tentu terdapat banyak sekali perbedaan latar belakang budaya antara konselor dan konseli. Sikap konselor akan sangat mempengaruhi jalannya proses konseling lintas budaya. Apabila konselor dapat bersikap toleransi dan profesional, konseli akan sangat terbantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Begitu juga dengan konseli. Konseli tidak boleh untuk memaksakan kehendak konselor untuk mengikuti budaya atau kebiasaannya, karena akan menimbulkan hambatan dalam proses konseling lintas budaya. Perbedaan pemikiran antar personal di konseling lintas budaya ini sangatlah wajar terjadi karena perbedaan latar belakang budaya. Konselor harus mencari metode terbaik untuk melakukan proses konseling sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh konseli. Bila terdapat tanda-tanda ketidakseimbangan suatu aspek dalam proses konseling lintas budaya, konselor harus secara sadar dan cepat melakukan penyesuaian agar respon-respon lebih efektif. Selain itu, konselor perlu memiliki kepekaan budaya untuk dapat memahami dan membantu klien. Keberhasilan konseling lintas budaya ditentukan oleh personalnya sendiri. Jadi pengaruh personal dalam konseling lintas budaya ini sangatlah penting dan fatal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Apakah dasar konselor memilih keterampilan dan pendekatan yang digunakan dalam konseling lintas budaya? Jawabannya, beberapa keterampilan konselor yang efektif secara kultural. Yang pertama, konselor mampu menggunakan gaya konseling yang luas dan sesuai dengan sistem nilai kelompok budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, konselor dapat memodifikasi dan mengadaptasi pendekatan konvensional pada konseling dan psikoterapi untuk bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan kultural. Yang ketiga, konselor mampu menyampaikan dan menerima pesan baik verbal maupun non-verbal secara akurat dan sesuai. Yang keempat, konselor mampu melakukan intervensi apabila perlu dengan berasumsi pada peranan sebagai konsultan dan agen pembaharuan. Selanjutnya, beberapa pendekatan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama itu ada pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Yang kedua ada pendekatan emik atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik-karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik
dan kebutuhan konseling khusus mereka. Yang ketiga ada pendekatan inklusif atau transkultural yang dikenal sejak diterbitkannya sebuah karya Ardenne dan Mahtani pada tahun 1989 yang berjudul Transcultural Counseling in Action. Mereka menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross-cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal. Pada dasarnya, konselor wajib untuk menguasai berbagai keterampilan guna proses konseling berjalan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dari konseling itu secara maksimal. Maka seorang konselor harus menguasai beberapa keterampilan yang menjadi dasar proses konseling itu. Keterampilan ini sangat penting karena akan memberikan kesan awal pada konseling. Pendekatan dalam konseling lintas budaya pada dasarnya sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode konseling yang akan digunakan saat proses konseling berlangsung. Pendekatan bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi dalam proses konseling serta dapat membantu menilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari jalannya proses konseling lintas budaya. Jadi, konselor wajib memahami berbagai pendekatan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling, terutama konseling lintas budaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.